Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Uswatul Anisa dengan NIM 180703011, mahasiswi Prodi Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Laut dengan dosen pembimbing Pak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang oksigen terlarut. Materi ini saya rangkum dari webinar Resolve Oxygen Monitoring, The Key to a Healthy Aquaculture System. Pemantauan oksigen terlarut adalah kunci untuk sistem aquaculture yang sehat. Jadi pada materi oksigen terlarut ini akan dibahas komponen yang diperlukan untuk perkembangan sistem aquaculture dan melakukan pengukuran O2. Nah, jadi kita masuk pada materi yang pertama, ialah produk perikanan budidaya merupakan komoditas yang penting untuk yang menyusun sumber makanan dan protein yang berkualitas baik untuk populasi global. Ikan dan organisme laut lainnya akan meningkatkan kualitas sumber daya laut. Jadi kita harus menjaganya agar budidaya ikan terus berkelanjutan sehingga populasi ikan akan tetap terjaga. Jadi komponen utama yang menyusun kualitas aquaculture terdiri dari yang pertama kualitas air. Kualitas air sangat mempengaruhi organisme yang terdapat di perairan. Kekurangan yang tinggi dapat membatasi terjadinya fotosintesis. Kenapa? Karena menghalangi persebaran cahaya sehingga cahaya tidak mencapai pada tanaman. Yang kedua ada makanan. Makanan dapat diperoleh secara alami, yakni dari tumbuhan dan juga dari mikroorganisme lainnya. Jadi makanan juga dapat diperoleh dari eksternal, misalnya manusia. Dan juga ada, tetapi makanan eksternal itu harus terkontrol dalam pemberiannya karena makanan berlebihan akan mencemari air. Jadi ada beberapa faktor dalam pemberian makanan eksternal, yaitu penggunaan makanan berlebihan akan terakumulasi di dalam air. Kemudian peningkatan nutrisi sehingga pertumbuhan alga meningkat. Kemudian ada penguraian alga akan menghabiskan oksigen di dalam air. Lalu karena O2-nya sudah berkurang atau habis bisa menyebabkan ikan mati. Jadi intinya harus terjadi keseimbangan nutrisi dan pola makan yang mendorong pertumbuhan optimal tanpa menurunkan kualitas air. Selanjutnya ialah yang ketiga ada oksigen terlarut. Jadi oksigen terlarut itu ialah jumlah oksigen yang larut di dalam air. Tingkat oksigen bisa berbeda pada kedalaman tertentu karena tanaman dan ikan juga berada pada zona yang berbeda. Jadi perairan yang lebih dalam memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk menahan O2 karena lebih dingin dan tekanannya itu lebih besar sehingga suhunya lebih rendah. Kemudian oksigen terlarut itu dapat diperoleh dari dua sumber, yang alami dan yang buatan. Jadi secara alami bisa diperoleh dari tiga sumber. Yang pertama difusi gas, yang kedua angin dan gelombang, yang ketiga fotosintesis. Jadi secara buatan sumber oksigen dapat diperoleh dari energi roda dayung, air mancur atau alat-alat lainnya. Yang penting bisa juga digunakan menggunakan alat modern. Jadi alat itu bisa untuk mengontrol oksigen. Dan yang terakhir ada pH. Jadi pH itu dapat menyesuaikan dari aquaculture. Namun jika parameternya berada di luar rentang toleransi spesies yang dibudidayakan, maka dapat terjadinya kerugian. Peningkatan pertumbuhan di dalam pH menunjukkan adanya kelebihan CO2 seperti organisme lainnya seperti bakteri. Kemudian mereka mengonsumsi O2 dan mengeluarkan CO2. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.